podcast minggu ini. Puji Tuhan baik semua, amin. Amin. Kita hari ini berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan. Kita ingin terbang bersama dengannya. Yang setuju katakan yuhu. Yuhu. Mari sama-sama kita pujikan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama kita pujikan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kalau penulis hidup kami Tuhan, Kau yang membuat segala kehidupan kami Tuhan. Ini kami, ajari setiap kami Tuhan, untuk kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Kau menulis hidupku, Kau membuat segalanya baru.
Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Yuk teman-teman, mari kita mau siapkan waktu buat Tuhan sebentar. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bilang haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. Kita mau sama-sama katakan, ku mau mengasihimu selalu Tuhan. Mengasihimu selalu Dengan segenap dengan hatiku segenap Tuhan. hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, Mengabdikan hidupku Tuhan. mengabdikan Hanya buat hidupku Engkau. sesuai Biarlah kehendak-Mu saja rencanamu. Tuhan. Ku mau menyembahmu Sampai akhir hayatku. mengasihimu selalu dengan segenap hatiku,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kita ada di tempat ini Tuhan untuk beribadah Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi kami Tuhan, berikan kami akal budi pikiran pengerti-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami dengarkan Tuhan dalam firman hari ini Tuhan, dapat kami resapi Tuhan dan dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, amin. Nah, salam teman-teman, kembali lagi di ibadah teens kita pada siang hari ini. Gimana perasaan teman-teman sudah mengikuti ibadah teens setiap minggunya? Pasti seneng kan teman-teman? Nah, teman-teman kalau dari minggu kemarin itu ada Koaga yang sudah menyampaikan firman, yaitu judulnya Reframing Negative Mindset gitu ya kan teman-teman. Nah, kalau minggu ini teman-teman kita belajar tentang bebas dari dosa teman-teman. Nah, apa sih Kak bebas dari dosa itu? Nah, ini aku punya ayatnya teman-teman. Ayatnya itu ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, teman-teman bisa baca di rumah. Tapi kali ini aku ambil dari Yohanes 8 ayat 7-nya aja teman-teman. Nah, demikian firman Tuhan dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Tuhan, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, di Yohanes 8 ini teman-teman menceritakan bahwa banyak sekali ahli-ahli Taurat berkumpul di depan bait Allah saat Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah Injil gitu ya kan teman-teman. Nah, ada beberapa ahli Taurat itu datang kepada Yesus membawa seorang perempuan yang sedang berzinah teman-teman. Nah, lalu ahli Taurat itu mencobai Tuhan gitu teman-teman. Ada di ayatnya sebelum ayat 7 ini teman-teman dikatakan bahwa ahli Taurat ini mencoba menghasut Tuhan Yesus gitu teman-teman, mencobai Tuhan Yesus gitu teman-teman. Dengan membawa perempuan ini, dikatakannya dia berdosa. Apa yang akan kamu lakukan gitu. Nah, lalu saat Tuhan Yesus ditanya begitu terus teman-teman. Nah, Tuhan Yesus langsung mengatakan, ya kan teman-teman, membuka kartu asnya. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, begitu teman-teman. Nah, melihat latar belakang dari cerita tersebut teman-teman, banyak dari kita ya kan teman-teman yang belum move on gitu teman-teman, belum pergi gitu dari dosa kita. Nah, siapa sih teman-teman yang di dunia ini yang nggak berdosa gitu loh teman-teman? Bahkan pendeta, bahkan ahli-ahli Taurat pun di zaman-zaman dulu tuh mereka tetap berdosa teman-teman. Cuman ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya kan teman-teman, yang 100% Tuhan dan juga 100% manusia gitu ya kan teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, terkadang itu kita merasa bahwa kita ini nggak layak gitu loh teman-teman. Kita udah melakukan dosa ini itu. Ya mungkin kalau teman-teman SMP, teman-teman nyontek, teman-teman tawuran mungkin, gelut ya kan, berantem ya kan teman-teman. Nah, itu kan salah satu dari dosa gitu loh teman-teman. Nah, di sini di dari judulnya ini kita kan ada gitu, bebas dari dosa. Nah, ingat teman-teman, seperti yang aku katakan tadi, nggak ada satupun manusia yang nggak punya dosa teman-teman. Nggak ada satu manusia pun yang suci, tapi hanya Tuhan yang suci, yaitu 100% manusia dan 100% Tuhan tadi teman-teman. Nah, kalau kali ini ya kan teman-teman, siapa sih teman-teman itu yang sebelumnya pernah melakukan dosa, tapi teman-teman itu ingin kayak, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku ingin kembali kepadamu Tuhan, aku ingin menerima Engkau lagi Tuhan dalam hidupku. Tapi kalian itu pernah merasa kalau kayak kalian itu nggak layak gitu teman-teman. Kalian itu kayak merasa, halah aku ini loh siapa sih? Aku udah melakukan dosa, aku udah nggak suci, aku udah kotor, aku hina gitu di hadapanmu Tuhan. Aku nggak layak Tuhan. Lebih baik aku nggak usah Tuhan, aku nggak usah sama kamu Tuhan. Aku cukup jadi diriku yang gini-gini aja, ya mungkin berjalannya waktu aku bisa berubah Tuhan. Tapi kalau kalian kayak gitu teman-teman, di hati kalian tuh tetap kepikiran gitu loh, aku tetap berdosa, aku tetap hina, aku tetap gini. Ya karena apa ya? Karena kalian nggak bebas gitu dari dosanya kalian gitu ya kan teman-teman. Nah, tapi teman-teman di sini teman-teman, Tuhan itu ingin agar pengampunan yang sudah Ia berikan kepada kita semua yang secara gratis itu loh teman-teman, gratis. Kenapa sih Tuhan kok ngasih gratis? Kenapa nggak kita harus bayar gitu? Ya karena tahu gitu loh teman-teman, bahwa kita itu gak bisa lepas dari dosa. Tuhan itu udah tahu bahwa kita itu berdosa. Tuhan mau ngapain kita gitu loh. Udah dikodratkan gitu loh, manusia udah berdosa sejak dari Taman Eden gitu loh, Adam dan Hawa gitu loh teman-teman. Nah, teman-teman di sini terkadang ya teman-teman,
Tuhan itu mengizinkan suatu hal kepada kita. Contoh teman-teman tadi, teman-teman awalnya ya mungkin SD kalian wah ranking 1, SD kalian baik, kalian mempunyai teman dan komunitas yang baik gitu teman-teman. Tapi waktu beranjak ke SMP teman-teman jadi kayak mikir, ah apa sih? Aku loh have fun, aku loh bebas, aku ingin ini itu, aku ingin mau apapun bisa terserahku karena aku udah gede gitu loh, aku udah merasa dewasa gitu loh ya kan teman-teman. Beranjak dari balita anak-anak gitu ke remaja ya kan teman-teman. Kalian mikir, oh aku bebas, aku bisa ngapain aja gitu ya kan teman-teman. Nah, tapi dari kebebasan itu teman-teman, terkadang teman-teman bisa berubah gitu loh. Dari yang awalnya baik, teman-teman karena kebebasan itu jadi kalian mikir, ah semua itu bisa aku ambil gitu. Terus akhirnya teman-teman ini ambil nggak sadar teman-teman bakalan ngambil yang buruk gitu loh teman-teman. Kayak contohnya ikut pergaulan anak-anak di SMP, geng SMP gitu ya kan teman-teman, yang gaul-gaul kayak apa gitu ya kan teman-teman, yang ya yang mungkin yang famous gitu, tapi pada ujungnya itu malah nggak menyenangkan hati Tuhan gitu loh, malah ujung-ujungnya tawuran, nyontek, suka bully gitu ya kan teman-teman. Nah dari situ kan pasti kita berpikir toh teman-teman, kalau misalnya kita udah sadar gitu loh, aduh ini kan nggak baik gitu ya, aku ingin pergi dari komunitasku ini yang nggak baik gitu ya kan teman-teman. Nah tapi teman-teman berapa banyak sih dari teman-teman yang merasa bersalah gitu loh teman-teman. Nah terus aku tuh punya cerita teman-teman, aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Dulu itu aku nggak baik-baik banget teman-teman. Dulu itu aku nuwakal ya kan teman-teman. Ya aku dulu itu sering melakukan dosa gitu loh, yang membuat Tuhan Yesus itu sedih teman-teman. Dulu itu aku ya SMP, SMA, bahkan hampir masuk kuliah itu pun teman-teman aku tetap melakukan kenakalan gitu loh teman-teman. Aku pergi main sama temen ya, main-main kemanapun gitu sesuka aku gitu loh ya kan teman-teman. Tapi itu mengecewakan Tuhan gitu loh teman-teman. Aku tahu kalau itu dosa gitu loh teman-teman. Nah teman-teman suatu waktu aku lagi enak-enaknya ya kan teman-teman, lagi seneng-senengnya aku sama dosa yang aku buat gitu ya kan, aku bisa jalan-jalan kemana aja, aku bisa beli ini itu sesuka aku, nggak ada yang ngelarang gitu ya kan teman-teman. Tapi suatu waktu teman-teman, waktu aku lagi enak-enaknya teman-teman, ada satu kakak di teens yang minta tolong aku buat pelayanan gitu teman-teman. Dia tanya ke aku, itu mau pelayanan enggak gitu loh. Ayo ya kamu ya tak tunjuk buat megang pelayanan di cabangku dari Juanda teman-teman kebetulan. Nah tentu aku awalnya menolak ya kan teman-teman. Alah apa sih kak, nggak wis makasih aku bilang gitu. Terus akhirnya aku menghindar teman-teman, aku kabur gitu ya kan teman-teman. Nah tapi yang namanya pengajaran yang diberikan Tuhan teman-teman, kita nggak bisa kayak pergi begitu aja teman-teman. Kalaupun kita di tempat A nggak, kita menghindari pelajaran diberikan Tuhan, pasti kita menemukan pelajaran yang sama di tempat B gitu teman-teman. Nah satu ketika beberapa bulan setelah ditanyain itu, aku ditanyai lagi, kamu pelayanan ya di cabang Juanda gitu, ambilin pelayanan nih gitu ya kan teman-teman. Nah di sini aku rada nakal teman-teman, ini aku belum apa ya, aku masih belum memiliki hati teman-teman gitu. Aku bilang iya wes gitu. Iya karena apa, risih ditanyai terus teman-teman ya kan. Tanyai terus risih, terus akhirnya aku iyain aja gitu. Tapi tetap gitu aku nggak ngejalaninnya pakai hati gitu. Aku cuman ngejalaninnya semampuku aja gitu loh. Mampuku aja nggak mengikutkan campur tangan Tuhan gitu. Aku nggak minta tolong Tuhan ya, pokoknya aku ngakuin apa yang aku bisa gitu aja. Berjalannya beberapa bulan, aku lihat itu lah kok gini ya. Aku padahal di dalam ekspektasiku itu aku kayak biar hasilnya itu jelek gitu loh, biar hasilnya jelek terus habis itu dipilih pelayan yang lain bukan aku gitu loh. Tapi kok malah hasilnya bagus ya, kok aneh, nggak ada hal yang kurang gitu loh teman-teman. Aku lihatnya gitu, lah kok aneh, aku kok nggak dikeluarkan gitu loh, nggak digantikan. Padahal banyak anak yang di cabangku ini di gereja, di teens, yang dari kecil itu udah mengenal Tuhan gitu loh teman-teman. Udah baik dari kecil, udah mengerti firman Tuhan, udah mengikuti apa yang dikatakan Tuhan gitu teman-teman. Tapi kenapa gitu loh aku yang dipilih gitu. Aku akhirnya sadar teman-teman, kalau aku dipilih ini karena sesuatu gitu loh. Aku dipilih itu karena biar Tuhan itu bisa membebaskan aku dari dosa gitu loh teman-teman.
Semenjak aku pelayanan itu, aku jadi fokus ke pelayanan. Aku jadi kalau ada teman yang ngajak main, aku bilang enggak, aku ke gereja gitu ya kan teman-teman. Itu adalah pelajaran yang Tuhan berikan kepada aku teman-teman. Bahkan setelah beberapa bulan aku mengiyakan itu teman-teman, hatiku ini tetap ya ada suara kecil gitu teman-teman yang mengatakan bahwa aku ini tetap nggak layak gitu loh. Aku ini tetap nggak layak melayani gitu loh. Buat apa sih aku melayani itu? Aku loh udah ngelakuin dosa, Pek. Aku loh udah ngelakuin banyak hal yang notabene anak seumuranku itu jarang buat ngelakuinnya gitu teman-teman. Tapi di satu sisi tiba-tiba hatiku, pikiranku mengatakan bahwa Iman, terimalah. Ini tuh pelajaran dari Tuhan. Tuhan itu ingin kamu belajar gitu. Tuhan ingin kamu bebas dari dosa. Lalu singkat cerita lewat selang beberapa bulan lagi ada retreat di cabangku dari anak-anak youth. Ini heran sekali teman-teman aku ini. Aku ini bahkan jarang ke youth juga. Aku kalau ke youth itu paling ya kalau ada temen yang ngajak gitu loh. Aku punya satu temen sih di youth gitu. Sering ngajak aku, ayo gitu kita ke youth bareng gitu. Ngapain? Ya ikut main-main aja gitu dia bilang gitu. Padahal aku tahu itu dalamnya ingin mengajak aku gitu loh buat deket sama Tuhan gitu. Tapi aku ya oke-oke aja karena have fun gitu loh. Dan lagunya juga enak. Gitu ya kan teman-teman. Tapi eh waktu retreat itu teman-teman, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aku ditanyain lagi loh. Itu kamu mau tak pelayanan gitu. Loh aku kaget. Lah, kamu kan nggak pernah ada dalam list pelayanannya itu. Kamu nggak pernah ada dalam list pelayanan youth gitu. Aku tanya, pelayanan apa kak? Pelayanan fotografer. Lega, lumayan lah, nggak apa-apa, masih bisa aku bisa handle gitu ya kan. Tapi aku tetap mikir gitu loh dalam otak. Oh bisa aku yang dipilih gitu loh. Padahal sekelilingku ini banyak yang mereka itu pelayanan di youth ada listnya gitu loh teman-teman. Tapi aku itu nggak ada sama sekali di youth gitu loh. Tapi kenapa aku yang dipilih gitu buat jadi pelayanan di PDD gitu. Aku mikir lagi Tuhan apa sih ini Tuhan gitu. Aku loh nggak layak Tuhan. Aku tetap mikir gitu. Akhirnya singkat cerita sudah hari H kita ada di tempat retreatnya. Hari pertama aku melakukan tugasku semampuku teman-teman. Ya aku kebetulan aku suka lah foto-foto gitu ya kan teman-teman. Semampuku aku hanya foto-foto gitu. Hanya semampuku aja ya kayak sekedar foto-foto gitu teman-teman. Tapi nggak punya hati tetap gitu loh teman-teman. Nah lalu singkat cerita malamnya teman-teman kita ada altar call ya kan ada altar call gitu teman-teman. Nah di situ tuh aku tetap foto-foto gitu teman-teman. Yang lainnya menyembah Tuhan, yang lainnya menerima urapan Tuhan. Aku tetap santai gitu teman-teman. Gak ada perasaan apa-apa. Aku tetap foto-foto. Tapi teman-teman setelah itu teman-teman berselang beberapa jam aku melakukan foto-foto itu teman-teman. Tiba-tiba hatiku ini kayak ada yang nyentuh gitu teman-teman. Hatiku langsung kayak Tuhan apa ini Tuhan gitu. Terus akhirnya aku tuh kayak nangis gitu. Aku tetap pegang kamera tapi aku nangis gitu loh. Aku nangis. Di situ aku cerita sama kakak youth. Aku cerita kalau ada satu kakak youth yang aku ceritain gitu. Aku ceritain kak, aku loh gak ditunjuk jadi ketua teens gitu ya. Aku jadi pelayanmu gitu, pelayan di youthmu. Aku loh kak baik-baik bener kak. Aku loh dulu loh nakal kak. Aku loh berdosa gitu. Aku nggak layak kak. Kenapa sih aku yang ditunjuk kak? Pilih yang lain po kak gitu. Nggak isok ta gitu. Apa yang dia bilang kepada aku teman-teman? Dia bilang gini. Yaitu yang nunjuk bukan kami, bukan kakak-kakak. Namamu ada itu ya karena Tuhan bisikin ke kita gitu loh. Namamu ada, kamu kan nggak pernah ikut youth toh, dia bilang gitu. Kamu kan jarang toh, kamu bahkan di pelayanan nggak ada gitu. Tapi tiba-tiba ada namamu. Nah, kamu nggak kaget ada namamu, kamu masih gak sadar ta ada namamu gitu loh. Ya itu bukan karena kita yang milih, tapi karena Tuhan yang memberitahukan gitu loh. Dari situ aku mikir, oh iya ya, aku percaya Tuhan. Oh iya ya, itu dari Tuhan. Itu teman-teman. Nah, lalu teman-teman, singkat cerita hari terakhir ya kan teman-teman, itu ada
altar call kecil gitu teman-teman. Di situ aku nangis lagi teman-teman. Aku nangis lagi, aku tetap pegang kamera, aku nangis teman-teman. Gak tahu kenapa kayak ada yang megang pundakku gitu teman-teman. Nah itu aku langsung nangis nangisnya teman-teman. Nangisnya waktu melek itu nggak ada siapa-siapa teman-teman. Akhirnya waktu melek aku langsung datang ke kakak Yu tadi dan aku langsung meluk dia gitu loh. I say thank you. Terima kasih sudah apa masih tahu aku, terima kasih sudah menjelaskan apa yang dimaksud Tuhan ke dalam hidupku. Aku bilang gitu ke kakak Yud. Nah, detik itu juga aku langsung komitmen ke Tuhan. Tuhan, oke. Aku mau ambil Tuhan. Tempatkan aku dimanapun Tuhan, mampukan aku Tuhan. Kalau misalkan aku nggak mampu Tuhan, aku percaya Engkau yang memampukan aku Tuhan. Aku selalu bilang gitu ke Tuhan. Walaupun gitu teman-teman, tapi tetap ada hati kecil yang mengatakan, aku ini tetap nggak layak gitu loh. Berselang beberapa bulan lagi setelah itu, aku tetap merasakan, kadang-kadang aku berpikir gini teman-teman. Aku tanya ke Tuhan gitu, lagi di jalan, lagi makan, lagi nonton, lagi apapun gitu, tiba-tiba kalau terbersit, aku langsung tanya ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih aku gitu? Aku lo nggak baik-baik bener Tuhan. Aku lo bukan anak yang baik-baik bener gitu loh. Aku tanya ke Tuhan. Tapi setelah aku tanya teman-teman, tiba-tiba ada jawaban gitu loh waktu aku lagi baca renungan pagi ya kan teman-teman. Aku baca renungan di sebuah aplikasi, di situ mengatakan bahwa yaitu karena Tuhan ingin mengajarmu, Tuhan ingin membuatmu itu belajar dan bertumbuh gitu loh teman-teman. Bebas dari dosa yang telah kamu lakukan. Kalau Tuhan nggak pilih aku dari pelayannya, ya aku nggak ada di sini teman-teman. Aku ada di sini tuh karena Tuhan teman-teman. I said thank you tuh kakak Yud yang sudah ngingetin aku, udah kasih tahu aku. Aku terima kasih juga kepada Tuhan yang sudah eh, kasih aku pelajaran selama ini buat aku menjadi mengikuti pelayanan di Teens ini. Nah, teman-teman, aku punya beberapa poin yang buat teman-teman ini harus diingat teman-teman. Poin pertama teman-teman, Tuhan itu kasih kita kebebasan dari dosa teman-teman. Kebebasan itu jangan teman-teman sekali-sekali buat mainan gitu teman-teman. Ya karena Tuhan itu suka ngasih kebebasan kepada kita teman-teman gitu ya kan. Tuhan itu baik gitu teman-teman. Ingat teman-teman, Tuhan itu benci sama dosa gitu loh teman-teman. Tuhan itu benci banget sama dosa. Tapi teman-teman juga harus ingat gitu loh teman-teman, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengampun gitu loh teman-teman. Tuhan yang mengasihi kita gitu loh teman-teman. Nah, tapi ya tadi teman-teman, sekali-sekali teman-teman ini jangan sampai mengecewakan Tuhan gitu loh. Mentang-mentang Tuhan ini udah gampang kasih maaf gitu ya kan teman-teman. Terus teman-teman ngelakuin lagi gitu loh dosa yang sama, kan kasihan dan nggak lucu gitu loh teman-teman. Kamu mempermainkan Tuhanmu gitu loh. Bayangkan sekarang, bayangkan deh aku kasih contoh. Misalnya teman-teman nih, teman-teman punya seorang teman namanya A gitu aja deh. Teman-teman punya teman A ini. Nah, teman A kalian ini itu nuwakal banget gitu loh teman-teman. Dia itu suka bikin kalian itu kecewa, suka bikin kalian marah. Gitu kan teman-teman. Nah, suatu ketika si teman A kalian ini dia itu ngerusakin barang kalian, terus akhirnya kalian itu sedih, kalian kecewa, kalian marah gitu. Terus dia minta maaf. Dia bilang, I'm sorry gitu loh. Terus teman-teman, ya aku maafin nggak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Tapi dia tetap ngulang gitu loh. Terus menerus. Kalian tetap memaafkan gitu loh. Nah, terus apa yang kalian rasain? Sakit kan teman-teman, kecewa gitu loh. Apalagi Tuhan gitu loh teman-teman. Yang bebasin kalian dari dosa, bilang, ayo sini. Keluarlah dari dosa gitu loh, ikutlah aku gitu. Tuhan bilang gitu. Tapi teman-teman tetap ngelakuin dosa gitu loh. Apakah teman-teman mau gitu loh, Tuhan nangis, Tuhan disalibkan lagi buat teman-teman? Apakah teman-teman tega gitu loh? Apa teman-teman mau? Ya Tuhan itu sayang pada kalian gitu loh teman-teman. Tapi teman-teman itu malah mempermainkan gitu loh. Kan nggak baik gitu loh teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kalian sudah sadar bahwa kalian itu ada di dosa, terus kalian itu salah gitu ya kan teman-teman. Nah, teman-teman itu langsung gitu loh minta ampun kepada Tuhan dan nggak mengulangi lagi, terutama teman-teman, nggak mengulangi lagi, jangan sampai terulang lagi teman-teman. Karena Tuhan itu mengizinkan agar kalian itu belajar. Kalian belajar menjadi yang lebih baik lagi. Kalian belajar kalau
yang telah kalian lakukan itu dosa. Oh iya, ini dosa, aku nggak melakukan lagi. Kalian belajar, karena kalau dosa satu teman-teman itu bakalan merambat kemana-mana teman-teman. Dia tuh punya akar gitu loh teman-teman. Kalau kalian nyontek, contohnya nyontek di sekolah deh, simple gitu, nyontek di sekolah. Terus kalau kalian gede gitu ya kan, dewasa, kalian jadi desainer, terus kalian menduplikat desainnya orang lain, ya kan sama aja nyontek gitu loh. Nah dari contekan kecil aja loh waktu kalian sekolah itu sampai merambat ke dewasa gitu teman-teman. Dan of course tentu saja di dunia ini kalau kalian meniru desain dari orang lain, tentu kalian akan dipenjara gitu loh teman-teman. Di dunia aja dipenjara gitu loh, apalagi nanti waktu kalian udah bertemu sama Tuhan ditanyain, kamu siapa gitu lah. Kalian mau tak teman-teman? Kalian tanya, loh kan kamu nggak mau tak selamatin, kenapa kamu memohon kepada aku? Nah ayo loh, kalau Tuhan bilang gitu ya apa gitu lah kan teman-teman. Oke, aku mau ambil satu ayat teman-teman dari cerita barusan. Ada di ayat 10, Yohanes 8 ayat 10 ya kan teman-teman. Dikatakan begini, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kepada wanita tersebut teman-teman, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Lalu aku lanjut ayat 11, jawab perempuan ini, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan menyelamatkan perempuan ini dari rajaman batu, dari dilempar-lempar batu gitu loh teman-teman. Tuhan mengampuni perempuan ini. Nah karena Tuhan memberikan kebebasan itu tadi teman-teman, kalian itu bebas mau milih ngulang lagi atau mau milih buat menerima Tuhan, kalian belajar dari dosa yang telah kalian perbuat gitu loh. Kalau kalian memilih buat mengulangi lagi, of course kalian akan membuat Tuhan kecewa gitu loh. Kalau kalian mengikut apa yang dikatakan Tuhan, kalian akan menjadi berkat bagi lingkungan kalian gitu teman-teman. Nah teman-teman, dengan kebebasan sudah Tuhan beri ini, seharusnya tuh kita sadar gitu loh. Kalau kita tuh diampuni dari dosa, kita diajarkan oleh Tuhan. Jadi gak ada lagi teman-teman kata-kata buat bilang, aku ini gak layak, aku ini hina, aku ini gak layak buat pelayanan untuk Tuhan, aku ini gak layak buat, kalau teman-teman bilang, aku ini gak layak buat ke gereja misalnya, aku bahkan gak layak buat menghadap ke tahtanya, aku cuma bisa nunduk doang, aku gak bisa menghadap ke tahtanya, aku malu karena aku hina gitu loh teman-teman. Nah kalau kalian sadar Tuhan sudah menyelamatkan kalian, gak ada lagi kayak gitu teman-teman. Tuhan sudah menyelamatkan kalian dari dosa, titik. Kalian gak akan mengulangi lagi. Kalian worth it kok teman-teman. Kalian bisa untuk menghadap Tuhan. Tuhan itu menerima kalian. Tuhan malah nyari kalian gitu loh teman-teman. Oleh karena itu mengapa Tuhan menyelamatkan kalian gitu loh teman-teman. Nah begitu teman-teman, seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau kita udah sadar dari dosa kita sadar bahwa Tuhan ini mengampuni kita, Tuhan akan adil dan setia gitu. Tuhan akan tetap kepada kalian, Tuhan akan tetap berpihak kepada kalian gitu loh. Mau kalian kemanapun, mau kalian ke ujung dunia pun, ya walaupun dunia nggak ada ujungnya, bulat karena ya kan teman-teman. Tapi Tuhan itu bakalan selalu menyertai kalian gitu loh. Tuhan setia dengan kalian. Kalau kalian nggak setia, gimana Tuhan mau setia gitu loh teman-teman? Kalau kalian mengakui dosa kalian, gak ada lagi kata-kata aku ini nggak layak. Kalau masih ada kata-kata aku ini nggak layak, berarti kalian nggak berpikir bahwa Tuhan sudah mengampuni kalian gitu loh. Itu teman-teman. Walaupun kalian berdosa apapun teman-teman, mau menyontek, mau tawuran, mau berkata-kata kotor, kalau kalian tahu dosa kalian dan kalian sadar, Tuhan akan mengampuni kok teman-teman. Pada akhirnya teman-teman, kita hanya perlu melihat ke depan teman-teman, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oke teman-teman. Ya itu dari aku. Oh ya, ada satu kata-kata lagi teman-teman. Last but not least ya kan teman-teman. Upgrade your faith, upgrade yourself, and be the best version of you. Terima kasih teman-teman, itu aja dari aku. Terima kasih. Jangan lupa ikutin besok lagi, minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Kak Vita yang sudah menyampaikan sesi firman-Nya pada hari ini.
sama-sama aku ajak untuk kita, sebelum kita masuk ke breakout room ya, kita mau doa terlebih dahulu. Sama-sama kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai, membimbing, menaungi, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Happy Sunday, see you next week.